Perkenalkan, nama saya Zidan Raditya Ramadan dari SMKN 2 Singosari, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan pertama menjelaskan fundamental dari Golang, lalu yang kedua adalah implementasi REST API menggunakan Golang, dan juga menggunakan framework Gin. Dalam pembuatan REST API dari sekolah, saya menerapkan beberapa konsep fundamental dari bahasa Golang. Nah, ada yang pertama yaitu Go Modules. Di sini Go Modules adalah sistem dependensi manajemen resmi Golang. Nah, ini contohnya adalah inisialisasi untuk modul dan atau project, mod init nama modulnya, maka akan langsung terinstall semua dependensi. Lanjut, di sini ada yang kedua yaitu struct dan juga struct tag. Struct adalah tipe data komposit di Golang, digunakan untuk merepresentasikan data. Nah, ini contohnya adalah struct. Struct ini seperti JSON ya, tapi ini adalah Golang. Tapi ini dari Golang ya. Nah, di sini ada struct tag, itu seperti ini contohnya. Ini digunakan untuk nanti melakukan request. Jadi nanti ketika kita melakukan request akan menjadi bentuk JSON. Nah, key-nya ini akan jadi seperti ini, karena kan jika field dari struct ini kan berbeda. Field dari struct ini menggunakan huruf besar di awalnya, tapi jika JSON ini tidak, dia menggunakan underscore seperti ini sesuai dengan kolom yang ada di database. Lalu lanjut, di sini ada slice. Slice adalah tipe data dinamis di Golang yang berfungsi sebagai seperti array fleksibel yang ukurannya dapat berubah. Nah, ukurannya dapat berubah itu maksudnya adalah sini ada when, yaitu menambah data tersebut. Jadi kita bisa menambah terus atau juga bisa menghapus. Misalkan ini digunakan untuk menampung daftar data dari database. Contohnya ini adalah guru. Nah, ini contohnya inisialisasi dari slice-nya. Lalu di sini ada kurung buka siku, kurung tutup siku, dan ini adalah isi dari slice tersebut. Biasanya kita isi dengan string, integer, dan lain-lain. Tapi karena kita ini menyimpan data guru, jadi kita isi ini dengan struct. Jadi dalam slice tersebut ada banyak struct. Lalu ini contohnya adalah menambah data tersebut, kita tambah dengan struct new teacher. Jadi nanti akan ada banyak struct di dalam slice guru tersebut. Lanjut, di sini ada package dan visibility. Golang menggunakan package untuk mengorganisir kode. Nah, jadi agar kita bisa mengatur kodenya agar lebih rapi. Nah, identifier yang dimulai dengan huruf kapital dapat diakses dari package lain. Sedangkan yang kecil ini hanya bisa diakses di package yang sama. Contohnya seperti ini. Ini adalah package controller. Jadi kode tersebut adalah kode ini di bawahnya ini adalah masuk ke dalam kode controller, dikelompokkan dalam package ini. Lanjut, di sini nama functionnya diawali dengan huruf besar, sesuai yang tadi diawali dengan huruf kapital, dimulai dengan huruf kapital, maka itu bisa diakses dari package lain. Begitu. Lanjut, di sini yang ke-5 ada HTTP handling dengan Gin framework. Jadi kita langsung menggunakan Gin framework kali ini. Golang memiliki package bawahan yaitu NetHTTP. Ini adalah framework yang dibangun di atas NetHTTP untuk menyederhanakan routing middleware request handling dengan performa tinggi. Nah, ini adalah contoh routing menggunakan Gin. Ini adalah routernya, lalu titik metodenya, lalu URL-nya. Lanjut, di sini adalah controller atau handlingnya. Dan juga ini fungsi yang ada di dalam handler tersebut. Lanjut, jika kita menggunakan Gin ini akan lebih sederhana daripada kita tidak menggunakan framework. Jadi saya langsung menggunakan Gin saja.
Lanjut, di sini ada error handling. Kalian tidak menggunakan exception error dengan secara eksplisit dengan mengembalikan nilai error. Contohnya seperti ini. Contohnya ini adalah query, nulis query, select bintang from guru. Nah, jika gagal misalkan tabelnya tidak ada, maka akan mengembalikan nilai error. Nah, ini jika error ada, maka akan dijalankan respon seperti ini. Ini adalah respon JSON. Status internal server error, dan ini adalah statusnya, kita tulis error, lalu message-nya ini sesuai dengan yang dikembalikan tadi. Lalu yang terakhir, ini adalah clean project structure. Nah, Golang sangat menekankan penulisan kode yang clean dan struktur. Project harus dibagi menjadi beberapa folder sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Contohnya ini seperti ini, ada project saya. Ini masih belum benar-benar clean structure, ini masih contoh sederhananya saja. Pertama, saya akan menjelaskan dulu yang ada di dalam database.go ini. Nah, di sini ada banyak folder. Saya akan menjelaskan satu persatu. Ini ada cmd, ini adalah tempat main.go, file utamanya. Nanti lanjut di sini juga ada database, ini hanya menyimpan SQL-nya saja, database query-nya. Untuk nanti misalkan ada yang ambil di GitHub. Lanjut, di sini ada folder internal, di dalamnya ada banyak, ada config, handler, models, repository, dan respon. Config ini untuk mengatur koneksi database. Lalu ada handler ini untuk nanti merespon tiap endpoint yang ada. Jadi setelah ada request, maka akan masuk ke handler itu dulu. Lalu models ini adalah tempat definisi struct-nya. Ada banyak di sini sesuai dengan tabelnya ya. Kita ada 3 tabel, yaitu guru, kelas, dan juga siswa. Di sini ada repository untuk menyimpan logic dari database. Lanjut ada respon, ini definisi struct dari respon nanti untuk JSON-nya. Lanjut, pertama saya akan menjelaskan dulu yang koneksi database. Ada di dalam package config, lalu ini adalah package bawaan dari Golang, ada log untuk nanti nulis errornya, lalu di sini ada driver SQL agar Go dapat mengetahui query-query yang ada di SQL. Lanjut, di sini ada function connect-db. Di sini tempat koneksi database-nya. Yang pertama ada data source name, DSN ini. Untuk formatnya seperti ini, yaitu username-nya, karena kita memakai localhost, jadi kita tulis root username-nya, lalu ini ada localhost 127.301, ini artinya adalah localhost, lalu portnya 3306, dan ini adalah nama database-nya. Lanjut, ini adalah SQL open untuk memeriksa apakah formatnya sudah benar. Nah, nanti jika salah akan respon error seperti ini. Lanjut, di sini ada dbping. Dbping ini untuk benar-benar mengoneksikan API ini ke database. Nanti jika misalkan database-nya tidak ada, maka akan mengembalikan nilai error. Seperti ini, misalkan database tidak merespon. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan main.go. Yang pertama ada kita masukkan import dari folder-folder, ada config, handler, dan juga repository nanti. Lalu ada juga framework in. Kita masuk ke function main. Sini kita koneksikan dulu database-nya sesuai fungsi yang ada di sini. Lalu diver ini akan dijalankan jika nanti program sudah selesai atau function ini sudah selesai.
Ini yang paling terakhir yaitu DP-nya di close. Lanjut di sini untuk menghubungkan repo dan juga handler. Pertama di sini menghubungkan repo. Ini menghubungkan database ke repository. Karena repository ini tempatnya logic database. Jadi harus terhubung dengan database langsung. Nah, lalu ada handler. Handler ini memerlukan repo karena nanti dia akan berkomunikasi dengan repo juga. Ini dan ini sama semua, guru juga seperti itu, kelas juga seperti itu. Langsung di sini ada inisialisasi dari router. Ini inisialisasi router, lalu ini men-set proxy mana dipakai, lalu API ini adalah grup router. Kenapa kita pakai grup router? Agar kita bisa memisahkan nanti. Misal di sini ada URL-nya yaitu /API/versi1. /API ini agar kita misalkan, agar saya misalkan dengan front end. Jadi URL front end dengan URL API akan berbeda. Lalu ada versi 1. Ini agar nanti misalkan saya melakukan maintenance atau menambah atau mengedit endpoint, maka tidak akan mengganggu endpoint yang sedang berjalan gitu. Lalu di sini ada banyak sekali router endpoint, ada dari siswa, guru, dan juga kelas. Ini ada metodenya, ada metode get. Nah, kenapa metode get-nya ada 2 di sini? Karena yang pertama ini untuk get semua siswa. Nah, ini anak salah satu siswa, tahu detailnya. Dan ini adalah namanya parameter. Jadi kita harus mengisi ID siswa tersebut nanti di URL-nya. Lalu jika sudah, nanti akan terpanggil yang namanya function-nya, handler-nya, lalu function-nya di sini. Ada di dalam handler tersebut. Sama juga untuk guru dan juga kelas. Lalu ini API akan berjalan di port 8080. Lanjut di sini, sebelum saya menjelaskan handler, saya akan menjelaskan dulu models, yaitu definisi dari struct. Sini ada 3 tabel, yaitu guru, kelas, dan siswa sesuai dengan database. Ada 3 tabel. Jadi di sini juga ada 3 struct. Nah, ini juga ada struct definition. Itu nanti definition. Pertama di sini ada guru, ada ID, nama, dan IP. Ini sesuai dengan kolom yang ada di database. Lalu ditulis juga tipe datanya. Lalu ada tag di sini. Ini nanti berguna untuk respon. Nanti jika ada respon, maka ini akan berganti, field ID ini akan berganti dengan ID kecil. Misalnya ini kan hurufnya besar. Nah, JSON ini harus pakai huruf kecil dan harus pakai underscore. Karena harus sama dengan kolom yang ada di database juga. Jadi ini nanti ketika ada respon, akan menyesuaikan dengan ini JSON-nya nanti. Lalu ada juga binding required. Di sini ini agar field tersebut wajib diisi. Jadi tidak boleh jika tidak diisi. Harus diisi. Kalau tidak nanti akan error. Ini juga sama, ada struct kelas seperti ini, dan ini ada bintang. Kenapa ada bintang? Ini adalah pointer agar nanti jika misalkan di kelasnya tidak ada atau 0, nanti dia bisa mengisi 0 juga. Karena jika integer saja itu, maka akan nilai tulisannya akan 0. Nah, agar bisa 0 nanti, maka dipasanglah pointer dulu di sini. Ini juga nanti jika tidak ada, ini pasang pointer juga. Lalu ini omit empty apa? Omit empty ini jika nanti datanya tidak ada, maka field tersebut akan menghilang atau tidak ditampilkan nanti di JSON-nya. Lalu ada juga siswa di sini, tipenya ini adalah slice, yang isinya slice-nya adalah struct siswa.
Lanjut, ada juga struct siswa di sini, sama ada pointer juga. Kalau ada pagination nanti ada page, itu halaman-halamannya nanti kayak ada 1, 2, limitnya nanti untuk limit defaultnya itu ada 5 nanti, tapi kita juga bisa ubah nanti di URL-nya. Ada juga search, ini search ini untuk nanti mencari data sesuai dengan namanya antara tabel ini, 3 tabel ini nanti. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan yang respon. Ada di dalam package respon, lalu import frameworknya. Jadi di sini ada definisi struct-nya dulu. Nah, di sini ada yang beda, yaitu tipe datanya, interface. Interface ini untuk bisa menampung tipe data yang berbeda nanti. Ada bisa apa saja. Di sini juga ada respon, JSON. Di sini kenapa ada banyak parameter? Ini nanti untuk menerima respon-respon yang ada di handler nanti. Ada source code, ada status, ada message, ada juga data sesuai dengan field, 3 field ini nanti. Dan tertambah saja sama status code. Oke, ini lanjut. Sini saya akan menjelaskan lanjut yang handler. Ada di dalam package handler. Kita import dulu di page bawahnya itu net http, lalu strconf ini untuk apa? Ini untuk mengubah dari string ke integer. Atau juga bisa sebaliknya. Lalu ada juga folder-folder yang import semuanya, model, repository, dan juga respon. Lalu ada frameworkin. Lalu di sini ada struct guru handler. Ini nanti berguna untuk menyambungkan antara handler dengan repository. Sama ada function guru handler untuk yang get guru, semua guru nanti. Nah, kenapa ada ini? Ini adalah receiver. Ini untuk kita menghubungkan, menjadikan function ini metode yang terikat pada struct guru handler ini, agar kita bisa mengakses data yang ada di repository. Khususnya ini adalah guru repo. Itu. Bentuk penggunaannya adalah ini h, yang di sini h function ini, lalu dot repo sini, lalu nama functionnya, begitu. Lanjut, di sini ada inisialisasi param yang isinya nanti akan seperti pagination ini, itu ada page, limit, dan juga search. Lalu solve when query ini untuk menerjemahkan atau mengubah dari query parameter, query parameter itu yang diawali dengan tanda tanya seperti ini diawali dengan tanda tanya. Lalu misalkan kita mau search saja, dia akan muncul sesuai search ini, dicarikan nanti sesuai namanya. Lalu jika error maka akan ada error handling. Lalu lanjut, get all ini adalah memanggil reponya. Lalu jika error ada juga status error. Lalu respon ini jika sudah berhasil, maka juga akan menampilkan data di sini. Lanjut, di sini ada get guru by ID. Get guru by ID ini sedikit berbeda karena di sini detailnya dari gurunya, nanti bisa menampilkan banyak detail dari guru. Sama di sini ada strconf digunakan. Ini a to i maksudnya adalah string diubah ke integer karena menerjemahkan parameter tadi ini kan ID ya, jadi penulisannya akan seperti ini. Misalkan kita mau menunjukkan ID 5, maka seperti ini adalah parameternya. Nah, parameter ini masih string, harus dikonversi ke integer untuk nanti ke repository. Nah, ini get by ID. Lanjut,
Ini juga error, lalu ini juga sukses responnya, akan menunjukkan data juga. Lanjut, ini juga create hampir sama. Ini for guru, ini sesuai dengan model guru ini. Nanti create data guru. Dan jika error, lalu ini manggil create di repository. Nah, ada juga update sini. Sama update ini butuh yang namanya parameter, karena diubah dulu stringnya ke dalam integer. Lalu sama, hampir sama, sudah sama aja seperti ini. Lalu ada juga delete guru, juga hampir sama. Dan juga ada handler lain, ada class handler, ini hampir mirip saja. Nah, ini hanya sedikit, mungkin hanya sedikit perbedaan saja. Yang hampir sama untuk handlernya semuanya. Ada juga yang siswa handler, hampir sama semua. Dan ya, saya akan langsung jelaskan bagian repository. Yang pertama di sini saya akan tuliskan yang guru dulu, cari UD dari guru. Di sini ada page default sama limitnya. Ini ada defaultnya, saya tulis 5 di sini. Jadi setiap page akan ada 5 data nanti yang muncul. Lanjut, di sini ada query-nya. Ini query awalnya. Tapi di sini akan ditambah nanti, hanya query awal akan ditambah sesuai dengan pengaturan page limit dan juga search-nya nanti. Nah, ini untuk search nanti akan ditambahkan query bernama like, ada placeholder nanti akan diisi di sini sesuai dengan search yang kita tulis nanti di query parameter. Di sini misalkan saya akan tes dulu di Postman. Saya run dulu. Oke, sudah berjalan API-nya. Saya akan tes dulu untuk yang guru. Saya kira tampilannya seperti ini, ada banyak guru. Ada sekitar 6 guru di sini sesuai yang ada di database. Lalu sekolah, guru, dan 6 di sini. Nah, ini kenapa hanya muncul 5? Karena limitnya defaultnya ada 5. Misal kita tulis page yang kedua, maka akan muncul yang ke 6 dan selanjutnya sampai 5. Ini contohnya adalah Eko Prasetyo 1, maka akan muncul 5 lagi. Lalu ada juga kita bisa memakai search yang tadi. Misalkan kita akan mencari yang Budi, maka akan hanya muncul yang namanya sesuai dengan ini, Budi. Hanya muncul ini saja. Misal yang inisial dengan A, akan munculkan semua yang ada A-nya. Lanjut, di sini ada yang lain juga selain search. Tadi ada limitnya ini, dan tadi lanjut di sini ada ini adalah scan ini baca yang ada di yang dikembalikan MySQL ke dalam struct, lalu struct tersebut dikembalikan lagi dengan jadi JSON. Lanjut, di sini ada function getById, ini lebih detail. Sebenarnya tidak terlalu detail untuk yang ini, hampir sama saja.
Misal saya tulis 1 di sini. Ini adalah untuk melihat satu saja data dari guru. Untuk grade juga seperti ini, insert. Ini last insert ID, ini menuliskan ID-nya di JSON-nya nanti. Lanjut, ada update. Ini ada ini placeholder, nanti diisi, lalu delete sama. Lanjut di sini yang siswa. Nah, siswa seperti ini hasilnya. Ada banyak siswa 55. Ya, kita tulis page-nya yang kedua seperti ini, maka akan muncul seperti ini yang page keduanya. Sekarang di sini ada datanya itu ada 15. Jadi page 3 masih ada ini 55. Lalu jika kita search juga bisa, misalkan kita search yang Farhan, search akan muncul ada 2 karena ini ada sama-sama daftarnya. Lanjut untuk yang detail, saya bisa menuliskan ID-nya di sini. ID 2 misalkan muncul nama siswanya, ada NSN, nama, ID, maka akan muncul juga berada di kelas apa. Muncul nama kelasnya juga muncul di sini. Bisa pilih misalkan ID, nama juga semuanya. Ini ada di sini. Pakai tol. Ini ada param seperti tadi masih sama, ada arcs, ini interface bisa menerima semua data, nanti akan diisi query-querynya, ditambah-tambah dulu, nanti baru dijalankan querynya. Scan seperti ini. Lanjut di sini ada gateway ID, ini adalah querynya untuk gateway ID. Nah, di sini ada banyak, ada kelas, detail kelasnya, dia ada di sini dua tabel. Yani S ini sendiri siswa, yang K ini untuk kelasnya. Ada 2 tabel di sini. Ini live join, digabungkan untuk diperlihatkan juga untuk tabelnya di kedua tabel tersebut. Itu. Ini ID, ini slotternya bisa kita isi nanti sesuai dengan parameter yang kita masukkan di URL tersebut. Ini juga ada seperti pengulangan untuk get all data tadi. Jadi karena datanya lebih dari 1, ada banyak sekali, maka ini akan mengulang terus sampai data tersebut habis. Nah, ini next. Ya, jika masih ada, dia akan true dan akan terus mengulang. Melakukan scan terus. Scan dari SQL dimasukkan ke dalam struct, lalu akan jadi respon. Lanjut sini gateway ID seperti ini. Lanjut untuk yang gateway ID tadi, ada juga ini scan untuk balasan dari database tersebut. Ada ID, NSN, nama, kelas ID, ada yang dari tabel kelas juga, ini ada nama, ada namanya wali kelasnya, ada juga wali ID dan juga guru namanya. Lanjut di sini ada grade siswa, yang akan dengan query insert ke
SN nama kelas ID. Ini ada 3 parameter sesuai dengan kolom yang ada di sini. Lalu ini adalah exec, ini adalah sisi query-nya yang di sini. Lalu ini adalah memasukkan parameter yang ada di tanda tanya ini. Ini salah satu dimasukin, misalnya nama akan masuk di sini, kalau yang class ID akan masuk di parameter yang di placeholder sini. Ini placeholder ya, jadi akan masuk ini folder ini placeholder yang ini, dan selanjutnya. Lalu ada class insert ID sama seperti tadi untuk mengambil ID terakhir dari database. Lalu ada update juga bersama, ada placeholdernya bersama. Dan di sini saya akan tes dulu. Misal saya akan coba tes untuk tile dari siswanya. Ini detail dari siswanya. Lalu saya akan coba untuk melakukan post data siswa. Tulis langsung di sini. Oke, di sini sudah saya isi untuk request postnya. Untuk kelas ID-nya 1 di sini. Ini sesuai dengan kolom yang ada di sini. Kelasnya nanti 1 itu akan di 1. Lanjut di sini kita akan langsung melakukan post. Dan siswa berhasil ditambahkan. Dan akan tertambah langsung di ini, di nomor 16 ID-nya. Ini kelas ID-nya 1, dan kita bisa langsung melihat. Kita ganti dulu metodenya. Misalkan ID-nya tadi 16. Ini seperti ini. Sudah masuk datanya, dan ini ada keterangan kelasnya juga, ada juga nama wali kelasnya. Jadi ini ada relasinya, relasi antar database-nya. Lalu di sini untuk kelas, saya akan jelaskan lanjut yang kelas. Di sini pada kelas ini untuk get all-nya hampir sama saja seperti ini. Untuk ada juga pagination-nya, ada juga search. Lalu yang berbeda itu ada di bagian get by ID-nya. Di sini ada relasi, yaitu menunjukkan relasi antar database. Jadi di sini saya menunjukkan daftar siswa yang ada di kelas tersebut. Misal saya coba yang kelas yang ID-nya 1. Sini tertulis semuanya, datanya, ada nama kelas, untuk wali kelasnya di sini juga tertulis, dan juga di sini yang terakhir ada siswa. Ini siswanya tertulis semuanya, ada 1 2 3 4 siswa di sini. Terus di dalam slice. Lalu untuk query-nya seperti ini. Ada left join dengan guru. Nah, siswanya itu baru dimasukkan itu di sini. Ini adalah query siswanya seperti ini. Dan ada perulangannya. Jadi karena siswanya banyak, perulangannya di sini row siswa. Jadi tulis semua yang siswa yang ada di kelas tersebut, ID-nya. Begitu. Scan, lalu ditambahkan, dan lanjut. Di sini saya akan jelaskan yang create juga, update, delete.
Ini hampir sama saja untuk create, update, dan juga delete-nya. Coba update untuk guru. Coba yang Budi Santoso, yaitu di ID 4. Untuk kolomnya ada nama dan juga NIP. Kita akan ubah semuanya. Nah, ini dia untuk update di output guru di ID 4 sini. Parameternya jangan lupa dituliskan 4, lalu metodenya put untuk kita mengeditnya. Lalu sudah tertulis semua kolomnya. Di sini error. Oh, ternyata saya lupa menambahkan koma di sini. Lanjut. Sukses dan guru berhasil diupdate. Coba lihat apakah jadi guru Wijaya yang awal jadi Budi Santoso jadi Budi Wijaya. Ini guru di bagian Budi sini. Jadi sudah jadi Budi Wijaya dan NIP-nya jadi 1, 2, 3 aja. Misal kita akan coba untuk hapus siswa, siswa, kita akan hapus siswa dulu sini. Misal saya akan hapus yang ID 4 sini, Putri Ramadhani. Apa saja di sini. Siswa, kita tulis parameternya 4. Kita ganti metodenya jadi delete. Lalu siswa berhasil dihapus. Refresh dulu. Ini akan hilang. Sebelum saya membuat database-nya, saya juga membuat diagramnya, yaitu IRD, Identity Relationship Diagram di sini. Saya membuat seperti ini, ada 3 entitas atau 3 tabel, siswa, kelas, dan juga guru. Ini memiliki relasi seperti siswa, banyak siswa bisa terdaftar di satu kelas. Lalu juga satu kelas bisa memiliki satu kelas memiliki satu wali kelas atau guru di sini. Juga ada atribut-atributnya di sini, itu kolom-kolomnya nanti ada primary key dan juga foreign key-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.